Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi. Namun sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Nadira Putri Rizky Manopo. Nama saya Aurora Ignatia Polandos. Nama saya Agrifito Joshua Kewas. Nama saya Diva Glory Mutiara Ronsul. Saya Cici Rahayu Rasidi. Dan itulah perkenalan singkat dari kami, dan selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam materi kita pada saat ini. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah proklamasi 17 Agustus 1945 melahirkan proklamasi yang disusun dan diisi oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan merupakan sebuah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan deklarasi kemerdekaan tersebut. Keduanya merupakan pernyataan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dan kepada dunia luar. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat diubah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi kemerdekaan tentunya saling berkesinambungan. Dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 berisikan rincian dari cita-cita bangsa yang tertuang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dari itu, Undang-Undang Dasar 1945 sangat berhubungan erat dengan isi proklamasi kemerdekaan, terutama pada bagian pembukaannya. Mengubah isi nilai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti mengubah tatanan serta cita-cita luhur bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sendiri mengandung dua hal, yaitu yang pertama, kemerdekaan bangsa Indonesia yang termaktub dalam kalimat pertama, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, disebutkan dalam kalimat kedua naskah proklamasi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea yang pertama sampai dengan yang keempat, dan hubungan dengan proklamasi kemerdekaan. Alinea yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea yang kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea yang keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu ke dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada beberapa alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 menegaskan kemerdekaan Indonesia, kedaulatan dan penghapusan penjajahan. Alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan amanat tindakan yang segera harus dilaksanakan setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pembentukan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
Alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 berinci pada dasar negara Republik Indonesia yang merdeka, yaitu Pancasila dengan 5 silanya. Jadi, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama hingga keempat dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni sebagai kesatuan pernyataan kemerdekaan Indonesia dan amanat luhurnya. Sifat kesatuan antara proklamasi dan UUD 1945. Sifat kesatuan antara keduanya adalah memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Penjelasan tersebut yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaannya. Penjelasan tercantum dalam alinea pertama dan kedua pembukaan UUD 1945. Sifat kesatuan yang kedua adalah memberikan penegasan terhadap pelaksanaan proklamasi 17 Agustus 1945. Penegasan tersebut yaitu memperjuangkan gigi bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penegasan tercantum dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945. Sifat kesatuan yang ketiga adalah memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi 17 Agustus 1945. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah kemerdekaan Indonesia yang diperoleh dari perjuangan luhur dan kedaulatan rakyat dan berdasar kepada 5 sila Pancasila. Pertanggungjawaban tercantum dalam alinea keempat pembukaan 1945.